Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah 9 lubang akan menuju pada 1 lubang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu, apakah kau tidak melihatnya? Kau tidak renungkan, perhatikan. Kau tidak memikirkannya. Yang ada pada diri kita terkait hal lubang tema ini ada 9 lubang. Yang pertama, 2 lubang mata kita. Yang kedua, 2 lubang di bahagian telinga kita. Kemudian berikutnya 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, dan 2 di bawah perut kita bahagian depan dan belakang. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, sudah 7. Yang di bawah perut kita 2 lubang, kubur dan dubur, 9 jumlahnya. Kelak akan masuk ke dalam 1 lubang. Gerangan apa? Lubang kubur. Kalau kita sekarang mengenal istilah ngaji, berasal dari kata ngoci. Ngo 9, ji siji. Ternyata ngoji jadi ngaji, dan dilanjutkan dengan kaji. Artinya mengkaji sesungguhnya kita merenungkan, bukan hanya fokus pada 9 lubang saja. Sementara ini kita asyik dalam menikmati hidup dan kehidupan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita asyik sampai detik ini masih menatap, melihat, telinga mendengar. Oh, luar biasa. Asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Kita bisa membedakan mampu mana aroma yang menyenangkan dan tidak. Belum lagi lisan kita, selain kita bisa berbicara, sudah berapa liter air yang masuk, yang kita teguk, sudah berapa banyak oksigen yang kita hirup, berapa suap nasi yang sudah masuk, belum lagi semua Allah fungsikan, yang kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, oh sangat luar biasa. Kadang kita hanya fokus memperhatikan daripada lubang-lubang yang ada ini. Belum lagi yang di bawah perut kita, asyik kita masih bisa mengeluarkan kotoran-kotoran. Dan ini sebuah, kalau kita perhatikan, berupa otomatis dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau mata kita tidak diberikan kemampuan kedip saja, bagaimana adanya. Belum lagi kalau kita merenung terkait luka saja sedikit gendang telinga kita, luka saja bibir kita, sariawan kita, bagian mulut kita. Oleh karenanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu, tidakkah kau lihat, kau perhatikan? Artinya apa? Kalau ngaji maknanya 9 akan menuju 1 tadi itu, kita harus renungkan, sudahkah selama ini 2 buah mata kita fungsikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun 2 telinga kita, 2 lubang hidung kita,
mulut kita, yang di bawah perut kita. Apakah selama ini kita umbar begitu saja? Mata sering maksiat, telinga pun mendengar yang tidak bermanfaat, bahkan dua lubang hidung kita gunakan untuk menghirup hal-hal yang tidak diperkenankan. Begitupun lisan kita yang di bawah perut kita. Ringkasnya, sudahkah 9 lubang ini kita fungsikan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin punya rumah bagus, kita ingin punya kendaraan, kita ingin bertamasya. Apapun yang kita lakukan hakikatnya ingin menggembirakan, membahagiakan 9 lubang tersebut. Saat menatap yang indah yang dihalalkan, sudahkah kita pautkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Saat mendengar, sudahkah telinga ini kita fungsikan mendengar ayat-ayat Allah? Langsung, tidak fokus kepada yang kita lihat, tidak fokus hanya sebatas yang kita dengar, tidak fokus hanya sekedar menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas. Tapi sudahkah kita kembalikan pada Sang Pencipta alam jagat raya, Allah Subhanahu wa taala? Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kelak nanti telinga, pendengaran, bahkan hati kita akan ada pertanggungjawabannya. Satu syiar yang kita inginkan dari kenikmatan mata memandang, kenikmatan telinga mendengar, kenikmatan lisan bertutur kata. Sudahkah salamatul insan bihifzil lisan? Sudahkah kita jaga lisan kita? Ini semua ada pertanggungjawabannya, dan akhirnya cepat atau lambat kita akan masuk ke dalam satu lubang kubur, dan akan ada pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Intinya, kalau kita mau merenung sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, sungguh luar biasa. Allah masih memfungsikan semua yang ada pada diri kita. Namun sayangnya seringkali kita fokus kepada yang luput, lupa atas anugerah Allah yang melimpah ruah sejak ada di alam kandungan sampai lahir sampai saat ini. Luar biasa nikmatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Intisari yang khatib ingin sampaikan adalah kita harus terus menerus, tiada hari tanpa bersyukur, tiada menit, jam, bahkan detik berlalu hiasi dengan syukur. Ketika bangun tidur saja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur. Akan terasa 9 lubang ini kalau dikurangi sedikit saja, mata kita sakit terasa seperti apa, ingin berusaha lagi menyembuhkannya. Telinga tidak nyaman, lisan pun demikian, dan lubang yang lainnya pun demikian. Ya Allah, ampuni kami kalau mata ini sering maksiat. Ampuni kami kalau telinga ini sering mendengarkan ghibah, sering mendengarkan hal yang tidak manfaat. Terlebih lisan ini teramat sedikit untuk zikrullah, teramat sedikit untuk menuturkan kata-kata yang manfaat. Bahkan sering melakukan maksiat dengan lisan ini, bergunjing, ghibah dan lain sebagainya. Belum lagi yang di bawah lubang ini, boleh jadi cara istinja kami belum tepat. Ya Allah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Banyak nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak sejenak
Bandingkan kondisi kita hari ini, sesulit apapun kita diuji terkait kesehatan kita, terkait keuangan kita, terkait keluarga, keharmonisan dalam negeri kita, luar negeri kita. Bandingkan sejenak saja bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kalau kita saat ini asyik menuju ke tempat masjid ini, sama-sama melaksanakan sholat Jumat dengan nyamannya, tidak demikian dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau saat ini asyik kita melihat anak-anak kita beranjak menuju sekolah, ada yang kuliah, ada yang beraktivitas, asyik kita di jalan, relatif aman, nyaman. Tidak demikian saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau saat ini kita pulang, asyik bercengkerama dengan keluarga, mereka setiap saatnya keluar. Kalaupun di negara kita saat ini kondisi Jabodetabek khususnya dan di Nusantara cuaca sedemikian rupa, di sana keluar saja sudah kepulan asap, terdengar suara rudal, roket dan lain sebagainya. Oleh karenanya, lain tidak maksud daripada tema Jumat kita kali ini, justru kita harus merasakan pula bagaimana nuansa saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan terkait 9 lubang tadi, satu saat kita akan masuk satu lubang, sana Allah akan berikan pun baik yang berada di Palestina, para mujahid pun akhirnya masuk dalam satu lubang. Allah karuniakan pahala syahid. Bagaimana syahid kita di tanah air kita? Setidaknya syahid kita adalah memfungsikan 9 lubang untuk nantinya berada dalam jalur yang Allah ridhoi, yang pada gilirannya akhir hayat kita berharap husnul khatimah. Dan setidaknya al-mu'min akhul mu'min kal bunyana yashuddu ba'dahu ba'da. Mu'min yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara laksana satu bangunan. Bagaimana kalau mata kita sakit? Bagaimana kalau telinga kita sakit? Bagaimana kalau mulut kita sakit? Bagaimana bahagian tubuh kita sakit? Yang lain bahagian tubuh ini pun merasakannya. Begitupun kita harus merasakan, setidaknya empati kita senantiasa untayan doa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina wa fi kulli makan. Semoga kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, sadar kita hamba Allah, suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Yang terpenting adalah umur yang tersisa kita baguskan hablum minallah kita hablusan bagus minallah kita, dan kita jadikan hal-hal yang telah lalu banyak mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, meridhai kita semua. Ya Allah, ampuni selama ini Kau berikan anugerah yang begitu amat banyak khilaf, banyak salah kami. Ampuni maksiat dosa mata kami, ampuni maksiat dosa telinga kami, ampuni khilaf salah lisan kami, ampuni ya Allah dua hidung kami apabila tidak tepat kami menarik mengeluarkan hal-hal yang Kau larang. Begitupun yang di bawah perut kami ya Allah, kami ingin suatu saat malaikat Israel datang memisahkan roh dari jasad kami, akhir hayat kami husnul khatimah. Kami ingin suatu saat masuk ke dalam satu lubang, sudah Kau ampuni segala dosa-dosa kami. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, senantiasa jadikan kami dalam bimbingan rahmat kasih sayang-Mu, dan segala urusan kami bimbing dalam petunjuk-Mu. Jadikan ya Allah umur yang tersisa senantiasa dalam belayan cinta, kasih sayang, rahmat, berkah, ridho-Mu. Amin ya rabbal alamin. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah, masuk kita ke dalam satu lubang. Nanti ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka,
wa ma ikhwatuka. Kita persiapkan sampai saat ini, sampai detik ini, sebelum menuju satu lubang. Pertama, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ke depan kita fungsikan semua anugerah Allah ini di jalan yang diridhoinya. Semoga Allah rahmati berkah ridhoi kita dan jadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.